Guys, jalan raya itu sebenarnya simple. Tujuannya satu. Semua orang pengen sampai tujuan dengan selamat. Tapi entah kenapa, begitu sudah di belakang setir, banyak yang tiba-tiba berubah jadi karakter boss fight. Kesenggol sedikit emosi langsung naik. Disalip sedikit langsung merasa harga diri diinjak-injak. Padahal ya, kita cuma lagi di jalan, bukan lagi audisi Fast and Furious. Dan dari situlah lahir fenomena yang bikin geleng-geleng kepala. Emosi di jalan yang berujung tabrak-tabrakan. Bukan kecelakaan ya, tapi disengaja. Nah, kali ini kita bakal ngebahas deretan kejadian pengendara yang emosinya lebih ngebut daripada kendaraannya. Yang kalau dipikir-pikir, masalahnya kecil, tapi reaksinya kayak rebutan warisan. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar tiap ada drama jalanan, kalian nggak cuma dengar dari tetangga. Kita mulai dari kasus yang levelnya udah kayak dendam pribadi. Ada mobil double cabin yang sengaja nabrakin mobilnya ke mobil lain. Awalnya cuma ditegur karena nyetir ugal-ugalan di kondisi macet. Hal yang harusnya selesai dengan, oh iya, maaf. Tapi di sini beda. Teguran dianggap tantangan. Bukannya minta maaf, dia malah ngejar mobil yang negur tadi, lalu menabrakkan mobilnya ke mobil penegur pakai bumper belakang. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Ini bukan lagi emosi, ini udah kayak misi balas dendam episode sinetron. Lanjut ke tol pelabuhan, Jakarta Utara. Ada 2 mobil yang terlibat kejar-kejaran. Awalnya diduga mobil hitam nyerempet mobil putih, terus kabur. Mobil putih nggak terima. Dikejar, saling pepet, kecepatan tinggi, sampai nabrak pembatas jalan. Akhirnya berhenti, bukan untuk damai, tapi untuk adu mulut. Di Surabaya, ada mobil dinas yang terlibat insiden dengan mobil warga. Bukannya jadi contoh menyelesaikan dengan kepala dingin, malah ikut-ikutan main pepet. Spion warga sampai patah. Untung ada pemotor yang merekam dan coba nenangin. Tapi tetap aja, aksi kayak gini bikin orang mikir, kalau yang harusnya jadi panutan aja begini, gimana yang lain? Tenang aja Bu, ajar, tak video. Siap, aman. Tak video Bu. Oke, kurang ajar. Mentang-mentang penegak hukum. Siap, aman aja. Masih di tol, setelah gerbang Pantai Indah Kapuk, 2 mobil terlihat saling kejar dengan kecepatan tinggi. Saling salip, saling gas, kayak lagi rebutan garis finish yang nggak jelas hadiahnya apa. Dan seperti yang bisa ditebak, endingnya kecelakaan. Salah satu mobil rusak parah. Yang didapat bukannya kemenangan, tapi kerugian. Duit? Enggak. Kok ayah bisa? Ya berusaha lah. Kok mobil kencang banget. Wih. Astagfirullahaladzim. Ayah. Astagfirullahaladzim. Ayah. Wadah. Wah, ribut. Ayah. Astagfirullahaladzim. Jangan. Enggak, kita mundur aja. Kita mundur aja. Astagfirullahaladzim. Dia nabrak. Astagfirullahaladzim. Dia nabrak Wah, ya? nabrak ini. Dia nabrak. Biarin kita ini ada rekaman. Jam berapa lihat? Itu Lihat jam rusak berapa? tiang. Iya, rusak itu, Masya Allah. Dia rusak. Saya tidak rusak. Di tol Bitung, ceritanya mirip. 2 mobil saling pepet di lajur kanan. Padahal itu lajur cepat, bukan lajur adu gengsi. Keduanya nyaris nabrak pembatas jalan. Sampai sekarang nggak jelas masalah awalnya apa. Tapi yang jelas, yang hampir jadi korban bukan cuma mereka, tapi semua yang ada di sekitar. Ya Allah, mesti awas Mas. Nggak tahu sih Mas. Mas.
Masuk ke tempat yang harusnya lebih santai. Antrian BBM. Harusnya ini zona sabar. Tapi ternyata malah jadi arena gladiator. Beberapa mobil saling seruduk cuma karena pengen masuk duluan. Nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya mobil saling nempel, suara benturan jadi backsound. Bukannya cepat, malah makin lama. Yang antri di belakang, auto ikut sengsara. Di Jelambar, Jakarta Barat, dua mobil ini bahkan lebih nekat. Mereka bukan cuma senggol, tapi sengaja saling nabrak di tengah jalan yang lagi ramai. Satu nyenggol dibalas, yang satu nggak terima dibalas lagi. Kayak lagi main pingpong tapi pakai bodi mobil. Bahkan setelah salah satu mobil bannya pecah dan rusak parah, mereka masih lanjut kejar-kejaran. Asik ugal-ugalan. Nah, ribut nih, ribut. Nah, ribut. Tabrak terus, tabrak terus, tabrak. Di daerah jembatan 2. Arah mau pesing, asik ugal-ugalan. Tabrak-tabrakan, ayo bro, puter. Mati petus. Mati boy. Dan keluarga macet ketemu lagi. Ayo. Taruh gini supir nih. Gak ada lawan pokoknya mah. Pasti kamu salah, semua pasti macet keluar. Apa sih? Pesing. Ugal-ugalan, tabrak lagi, tabrak. Masuk ke kasus yang agak unik. Ada pengendara mobil listrik mewah yang malah dorong mundur mobilnya dan nabrakin mobil di belakangnya. Awalnya si perekam nggak sengaja nyenggol karena mobil di depan ngerem mendadak. Harusnya diselesaikan baik-baik. Tapi karena nggak ada kesepakatan ganti rugi, si pemilik mobil listrik ini langsung emosi. Dan yang terakhir, suasana di Kediri. Dua bus dari PO Bagong dan PO Harapan Jaya bersenggolan di simpang. Harusnya bisa selesai dengan kepala dingin, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kru turun, adu mulut, dorong-dorongan. Jalanan pun langsung ketutup. Ayo. Geger. Ayo. Ayo. Jadi kesimpulannya guys, di jalan itu yang paling bahaya bukan lubang, bukan macet, tapi emosi yang nggak direm. Karena sekali emosi ambil alih, mobil bukan lagi alat transportasi, tapi berubah jadi alat pelampiasan. Dan ironisnya, semua orang yang tadi pengen cepat sampai tujuan, justru berakhir lebih lama, lebih rugi, dan lebih berantakan.